Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang analisis studi kelayakan bisnis permen Kopiko pada PT Mayora Indah Tbk. Saya atas nama Efran Sianima dengan NIM 19211-12090. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang A. Gambaran umum perusahaan. Yang pertama, sejarah perusahaan. PT Mayora Indah pertama kali didirikan sejak 17 Februari 1977 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1978 sebagai sebuah industri biskuit rumah sederhana yang hingga sekarang mampu berkembang dengan pesat menjadi salah satu kelompok usaha berintegrasi di Indonesia. Kantor pusat Mayora berlokasi di Gedung Mayora, Jalan Tomang Raya nomor 21-23 Jakarta. Sedangkan pabrik terletak di Tangerang dan Bekasi. Yang berikut, dengan semakin berkembangnya PT Mayora Indah, jumlah karyawan perusahaan pun mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan ikut berperan dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Produk-produk Mayora dibagi menjadi beberapa lini dengan merek-merek terkenal antara lain biskuit dengan pabrik biskuit terbesar di Asia Tenggara, permen yang menjadi salah satu pelopor permen kopi dan menjadi merek permen nomor 1 di dunia, wafer dan coklat yang menjadi pelopor hadirnya wafer roll dan coklat pasta dengan kualitas tinggi. Kopi yang merupakan produsen kopi instan terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, Mayora Nutrition, bubur, mie instan, minuman, dan beberapa varian produk lainnya. Yang berikut, visi dan misi perusahaan. Yang pertama, menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional dan menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenisnya. Yang kedua, dapat memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri dan memberikan value added yang baik bagi seluruh stakeholder perusahaan. Yang ketiga, dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perusahaan berada. Selanjutnya, saya Maria Fatima Mulyati Sadin dengan NIM 19211212156. Langsung saja. B. Analisis aspek pasar dan pemasaran. Produk dan jasa yang ditawarkan. PT Mayora Indah Tbk merupakan kelompok bisnis yang memproduksi makanan dan minuman olahan dengan berbagai merek yang dikenal luas masyarakat. Salah satunya adalah permen Kopiko. Produk ini dinamai dari nama biji kopi Kopiko yang dapat ditemui di Hawaii. Per 2017, permen Kopiko dapat dijumpai di 80 negara di seluruh dunia. Meskipun demikian, varian ini tidak lagi diproduksi. Permen Kopiko pernah dikirimkan menuju stasiun luar angkasa internasional sebagai konsumsi astronot. Berikut, target pemasaran Kopiko. Kopiko sudah menguasai pasar dan sudah dijual di 50 negara di dunia, ujar Ongki Tejasurya, Direktur Pengolah PT Mayora Indah Tbk, produsen Kopiko. Tak hanya di pasar lokal, pasar internasional juga menjanjikan pasar bisnis Kopiko seperti di Belanda, Jerman, Australia, Thailand, Malaysia, Filipina, Meksiko, Arab Saudi, Polandia, sampai Afrika Selatan. Mayora juga memiliki kantor pemasaran di sejumlah negara, antara lain Malaysia, Thailand, Filipina, Jerman, dan Polandia. Keberadaan pabrik Mayora di Thailand dengan bendera PT Indisco Niaga menjadi mendukung ekspansi Kopiko di pasar ekspor. Yang ketiga, kompetitor. Kopiko mendapat lawan yang sepadan.
Sayangnya, Coffee Candy kapal api ini datang terlalu terlambat. Kopiko sudah terlanjur besar. Pesaing terlambat masuk karena entry barrier, Kopiko begitu kuat. Di tangan ahlinya, Coffee Candy kapal api bakal mengejar ketertinggalan. Coffee Candy dibuat oleh kapal api perusahaan kopi retail terbesar di Indonesia. Mayora, produsen Kopiko, juga pemain handal dalam urusan rasa. Keahliannya mengolah esensi tidak bisa dianggap enteng. Selanjutnya, pemasaran dan strategi pemasaran. Kopiko menjadi produk yang telah diterima dengan baik oleh konsumen di dalam maupun di luar negeri. Ini menjadi wujud nyata komitmen Kopiko menjadi kualitas produk hingga aktivitas marketing dalam membangun nama jenama. Mulai dari menunjuk superstar Korea sebagai brand ambassador, memasang iklan di Times Square, hingga menayangkan iklan produk dalam acara drama Korea, pegiat pemasaran merek lokal saat ini sangat kompetitif dalam melakukan strategi pemasaran yang fenomenal di kancah internasional. Produk besutan PT Mayora Indah Tbk ini kembali muncul di drama Korea yang sedang naik daun Hongkong Cha-Cha-Cha. Strategi ini tidak terbatas pada kenaikan penjualan atau menarik investor, tapi juga pada membangun awareness dan relevansi dengan pasar. Berikut. Sebelumnya, produk dari Mayora Group ini sempat viral karena tampil di drama Korea yang tak kalah pamor. Vincenzo yang dibintangi oleh aktor papan atas Korea Sung Joong Ki. Strategi produk yang telah dipasarkan ke lebih dari 100 negara ini menjadi fenomenal karena mampu tampil pada drama Korea yang masuk top card di Netflix. Ini menjadi kesempatan yang bagus tak hanya untuk Kopiko, tapi juga untuk masyarakat Indonesia, agar bangga produknya menjadi merek global. Kombinasi dari riset yang dilakukan PT Mayora Tbk dengan superstar di drama Korea, dan intuisi dan kombinasi yang baik untuk melakukan kampanye. Munculnya ide untuk menyasar segmen ini lantaran mencermati tren yang terjadi selama pandemi. Salah satunya maraton drakor. Ini adalah kesempatan dengan memiliki kendaraan yang tepat, berada di tren yang tepat yaitu drama Korea. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk Kopiko. Untuk memajang Kopiko dalam drakor bukan perkara mudah. Hingga akhirnya Kopiko muncul dalam drama Vincenzo yang dibintangi oleh Sung Joong Ki. Selanjutnya, saya atas nama Novita Muirwa dengan NIM 19211212166. C. Analisis aspek manajemen, struktur organisasi perusahaan. Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, susunan pengurus perusahaan berdasarkan rapat umum luar biasa pemegang saham yang diadakan tanggal 26 September 2013 yang didokumentasikan dalam akte nomor 29 adalah sebagai berikut. Dewan Komisaris. Komisaris Utama Jogi Hendra Atmaja. Komisaris Hermawan Lesmana. Komisaris Gunawan Atmaja. Komisaris Independen Suryanto Gunawan. Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit Ramli Setiawan. Dewan Direksi. Direktur Utama Andre Sukendra Atmaja. Direktur Supply Chain Hendrata Atmaja. Direktur Umum dan Operasional Wardana Atmaja. Direktur Keuangan Hendrik Polisar. Direktur Pemasaran Muljono Nurlimo. Staf ahli direksi ini mendukung dan membantu direksi dalam mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan perusahaan. Direktur utama bertanggung jawab atas berjalannya semua fungsi organisasi di perusahaan dan berwenang menetapkan arah kebijakan serta strategi perusahaan yang menyeluruh. Direktur pemasaran bertanggung jawab atas fungsi-fungsi di bawah ini. Yang pertama, fungsi pemasaran. Yang kedua, fungsi account manager. Yang ketiga, kebijakan promosi. Yang keempat, kebijakan penjualan dan kontrak penjualan. Yang kelima, kebijakan harga. Yang keenam, kebijakan pemasok. Yang ketujuh, kebijakan hubungan pelanggan. Direktur Umum dan Personalia untuk membantu dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan
dan untuk mendukung dan membantu Direktur SDM dan Umum dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan meliputi bidang pelayanan SDM, remunerasi, pengembangan sistem SDM dan organisasi, pengembangan SDM dan penilaian kerja, serta manajemen kualitas. Selanjutnya, saya atas nama Ermelinda Yuliana Tinda dengan NIM 19211121021. Yang berikut, job description. Bentuk organisasi PT Mayora Indah Tbk adalah struktur organisasi proyek dengan hubungan organisasi, terutama pada orang-orang yang bekerja pada proyek yang sama. Struktur organisasi perusahaan terdiri dari beberapa kelompok dari fungsi yang berbeda, dengan setiap kelompok yang menitik beratkan pada pengembangan produk tertentu atau lini produksi. Kendali perusahaan pada presiden direktur sebagai pucuk pimpinan. Cara manajemen PT Mayora Indah menghadapi selama 2 tahun. PT Mayora Indah Tbk mengungkapkan saat ini pihaknya sedang memfokuskan strategi bisnis Mayor kepada hal-hal yang tepat. Keputusan itu diambil sering dengan perkembangan situasi pandemi yang terjadi baik secara global maupun nasional. Karena dengan adanya pandemi ini merubah perilaku konsumen, Mayor juga akan fokus mengembangkan SKU atau produk-produk yang sekitarnya tepat untuk dijadikan prioritas, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap laju bisnis perseroan. Mayor membidik target pertumbuhan yang positif, baik untuk kinerja penjualan maupun laba bersih. Secara rinci, manajemen memproyeksikan penjualan Mayor akan tumbuh 10,3% dari sebelumnya Rp 24,47 triliun di 2020 menjadi Rp 26,98 triliun. A. Analisis aspek keuangan. Yang pertama, definisi laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laba rugi, dan laporan keuangan. Pertanggungjawaban pimpinan perusahaan dituangkan dalam bentuk laporan keuangan, hanya sampai pada penyajian secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha dalam suatu periode sesuai dengan prinsip akuntansi yang dilaksanakan secara konsisten. Selanjutnya, laporan keuangan Kopiko pada PT Mayora Indah Tbk. Pada laporan keuangan Mayora untuk tahun 2020 berada dalam tren yang positif dengan mencatatkan kenaikan laba bersih hingga 3,53% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019. Perusahaan tetap dapat membukukan keuntungan meski berada dalam masa pandemi. Walaupun ada penurunan penjualan dari sisi ekspor, tetapi Mayora justru dapat mencatatkan peningkatan penjualan dari dalam negeri hingga naik 6,13%. Mayora Indah memperkirakan bahwa angka penjualan pada tahun 2021 ini akan bertumbuh 10% menjadi sekitar 26,62 triliun. Sayangnya, nilai tersebut menurun 11,65% dari laba bersih Mayora pada kuartal pertama tahun 2020 lalu yang mencapai Rp 931,39 miliar.
Selanjutnya saya atas nama Magdalena Milamalo, NIM 19211-12055. Pada saat yang sama, Mayora membukukan pertumbuhan penjualan bersih hingga 36,43%. Secara tahun ke tahun, penjualan bersih Mayora naik dari 5,38 triliun pada Maret 2020 menjadi 7,34 triliun pada 2021. Kemudian, beban penjualan juga semakin besar, yakni awalnya 740,56 miliar. Pada 2020 menjadi 985,55 miliar pada 2021. Begitu pula dengan beban umum dan administrasi yang menonjol dari 186,25 miliar menjadi 193,7 miliar. Bukan hanya itu, pada awal tahun 2021 ini, Mayora mengantongi laba selisih kurs yang lebih kecil, yakni dari 605,06 miliar menjadi 155,69 miliar. Bukan hanya aktor Korea orang terkaya di dunia versi Forbes, Elon Musk yang teramai diperbincangkan di media sosial ketika Elon Musk berfoto bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Panjaitan. Pertemuan Luhut dan Musk berlangsung di kantor pusat Tesla yang juga salah satu bisnis besar yang disetir oleh Elon Musk di Tesla Giga As. Dalam momen tersebut beredar video yang memperlihatkan Luhut sedang menawarkan permen Kopiko kepada Elon Musk. Elon Musk pun membuka bungkus permen Kopiko tersebut dan memakan. Selanjutnya, proyeksi pendapatan pada tahun 2022. Mengingat juga kondisi yang masih tidak menentu di pasar global membuat Kopiko bergerak secara konservatif, yakni minimum pertumbuhan 10%. Mayora Indah akan terus mempopulerkan Kopiko di kancah internasional, baik melalui distributor di tiap negara hingga bekerjasama dengan menyelipkan iklan dalam adegan drama. Pada kuartal 1 2022, Mayora mengakui menghadapi tantangan berupa kenaikan harga komoditas seperti gula, tepung terigu, hingga kopi yang dibutuhkan sebagai bahan baku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.